Maksudnya disandarkan dengan akhlaknya, kelakuannya, perbuatannya. Seorang teman kepada yang ditemaninya yunsabu, disandarkan segala sesuatunya. Ya maksudnya biasanya seorang teman ini kepada teman yang ditemaninya itu dia tahu, ya dia mengerti kayak apa tingkah laku akhlaknya nih. Nah, tahu dia kayak apa akhlaknya, kayak apa pekerjaannya. Kalau kita mau tahu akhlak kawan kita yang sebetulnya, tahu nih kawannya. Biasanya dia akan cerita ini. Ya Allah, lagi masalah yang sensitif, baik kisah lawan kawan, aku kam. Kada bikin salon kuitan ya Allah. Misalnya nih, dapat kiriman surat dari seseorang, dari Adul ngirimi surat kan yang menyatakan cintanya. Wah, kemana berkisah? Kemana berkisah biasanya? On kawan dong kisah lah. Iyalah, nah ayat berarti pengalaman toh. Gila. Nah, coba bagi salon kuitan dari kesidin ada. Kan sekolah kah anak kawin ke jazinian. Balik ke anak kawin. Iya ikam anak kawin, tapi ikam bacari abah sekolah. Nah, jadi innal qarin ila muqaraniyun sabu, seorang teman itu akan disandarkan kepada temannya. Akhlaknya, pekerjaannya, perbuatannya, rahasianya tahu tuh kawannya biasanya. Nah, dia akan bercerita dengan orang dekatnya yaitu kawannya. Wada'il kadzuba wa la yakun laka sahiban. Tinggalkan atau hindarilah al-kadzub, yang suka berdusta. Kalau kadzibun tuh dusta ya biasa aja, tapi kalau kadzub yang suka berdusta, Baik. Wada'il kadzuba, dan hindarilah al-kadzub, artinya orang yang suka berdusta. Artinya pekerjaannya tuh selalu berdusta saja, tuh kadzub katanya. Tiada hari tanpa dusta. Ini kadzub. Tapi kalau kadzib bahan berdusta menokadakan. Kalau kadzub nih sudah menjadi pekerjaan rutinnya untuk selalu berdusta. Wada'il kadzuba wa la yakun laka sahiban, dan hindarilah orang yang suka berdusta, yang selalu berdusta. Wala yakun, jangan sampai menjadi. Dan jangan yakun, menjadi. Siapa yang menjadi? Itu yang suka berdusta tadi itu. Jangan menjadi laka bagimu sahiban. Nah, sahabat kan sahabat dekat, jangan dijadikan sahabat dekat kamu orang yang suka berdusta ini. Karena orang yang suka berdusta ini sekali berdusta, mana berdusta terus biasanya kebohongan ditutupi dengan kebohongan berikutnya. Innal kadzuba labisa khillan yushabu, sesungguhnya al-kadzub, orang yang suka berdusta itu, labisa, la artinya sungguh, bisa artinya sejahat-jahat, khillan artinya kawan, yushabu artinya yang ditemani. Jadi paling jahat teman adalah teman yang suka berbohong. Kita akan selalu dibohonginya, didustainya.
dan dia tidak akan mau jujur kepada kita. Kalau sudah dia berbohong, kadang-kadang punya kita diambilnya. Kemkah ngambil, ada tahu aku jadinya, sumpah aku. Malah dibaliknya lagi, bisa ikam yang ambil ampun ku jadinya. Yalah. Kalau dia berdusta ini, kalau berjanji kadang mau tepat janji. Ya. Dan kedzub, al-kidbu, ini tanda-tanda orang yang suka berkhianat. Ketika ada sifat dusta dalam diri seseorang, lah hati ya. Kalau dia menjadi pemimpin, maka jadi pemimpin yang suka berdusta, membohongi rakyat. Kalau dia jadi guru yang berdusta, dustai murid. Kayak apa caranya? Macam-macam Kayak apa contohnya? Ada tahu pak aku lah. Kan bisa bang dustai murid kan. Kalau dia jadi apa? Jadi pegawai berdusta jiwanya. Bapak dah sakit, bapak dah garing, datang ke kantor lambat, alasannya ini itu, padahalnya itu mah guring warak. Nah karena sudah terbiasa berdusta, mencari jalan selamat dengan berdusta, akhirnya dusta lagi, dusta lagi. Maka orang ini tidak akan bisa dapat kebahagiaan dan akan hilang kepercayaan. Ada kalau cerita orang yang berdusta, ada kalau cerita yang apa tuh, cerita serigala dan penggembala lah. Ada kalau ar-ra'i wa dhi'bu ya lah. Nah, apa tuh kisahnya tuh? Ya kan dustai orang. Mendustai orang artinya apa? Mendustai kepada ada serigala yang datang nak memakan domba. Ya. Lalu dia minta tolong apa? Ada serigala mau makan domba saya. Tolong. Datangannya orang kampung, datang warga kampung datang. Oh, pas sampai di situ, apa kata dia? Dustaiko. Iyalah. Jadi orang kampung boleh. Nah, sekali dusta dah. Berikutnya, aku mau ngerjain orang kampung lagi Bapak dah ada serigala yang mau apa? Memakan dombanya. Teriak lagi, teriak. Tolong, ada serigala mau makan domba. Tolong. Kata orang kampung, itu yang kemarin minta tolong supaya ditolongi. Kalau ada serigala yang mau memakan kambing-kambingnya, kata yang lain, usah kita datangi. Dustainya benar kan semalam sudah berdustanya dustai kita. Tapi yang lain itu kan yang pertama mungkin aja dibujur datang domba kan, datang serigala dan memakan domba-dombanya. Jadi datangannya pula orang. Pas sampai ke situ apa yang terjadi? Kadada serigalanya, dustainya aku dustai pulang ya. Akhirnya orang kamu marah berdataan. Ini pendustaan orang nih. Pas yang ketiga berdusta lagi. Berdusta, tolong ini ada serigala mau makan kambing saya. Tolongi. Pas yang ketiga tuh serigala bujuran datang. Ya Allah. Pas orang kampung sudah 2 kali didustai. Paling ya Allah kamu dustainya nih. Ada harapan paling dustainya. Pada bujuran kan. Akhirnya apa yang terjadi? Kambingnya habis dimakan serigala. Dia berteriak minta tolong, tidak dihiraukan orang-orang kampung. Kenapa? Akibat dusta yang sudah dilakukan selama 2 kali. Nah 2 kali aja berdusta, kayak itu efeknya sudah. Apalagi nanti tiap ada berdusta bagiannya. Nah jadi hidup ini adalah menjaga amanah. Ya. Dan amanah tidak akan bisa dilaksanakan dengan baik kalau orangnya pendustaan. Nah sudah kita jelaskan kemarin masalah amanah ya kan? Amanah Allah, amanah Rasul, amanah orang tua, amanah diri kita sendiri. Yang paling penting itu amanah diri kita. Iyalah. Kayak apapun orang nyuruh kita baik, kita kadang mau baik kan bisa. Kata dokter, kamu sakit kalau minum obat nih 3 kali sehari. Minum pagi, minum sore supaya kamu sembuh. Nih resepnya sudah ada. Malam kita minum lagi, siang minum lagi 3 kali sehari
sudah bayar obatnya mahal. Pas sudah dibawa balik ke rumah, si inya yang gak ini kada minum obat, malah sembuh. Nah, jadi artinya bimbi, guru, dokter hanya memberikan resep untuk obat, meriksa. Guru hanya membimbing. Orang tua mengarahkan, tapi yang berjalannya siapa? Kita sendiri. Nah, kalau kita berdusta dengan diri kita yang rugi. Masa depan kita yang akan datang tuh bergantung pada kita sekarang misinya kayak apa. Iyalah. Nah, jadi kalau kita mau baik, masa yang akan datang kita perbaiki diri kita sendiri. Dari diri kita untuk diri kita, hanya bagi orang lain. Nah, jadi ya sampai kita ada kita berteman orang yang pendusta, jangan. Apalagi kita yang berdusta, bagiannya jangan. Kenapa? Karena akibat dusta itu pasti membawa kepada kesengsaraan, kehancuran dunia dan akhirat. Itu aja tadi yang 3 kali berdusta kan, matian serigalanya, kambingnya matian. Nah, orang kada percaya karena dia berdusta. Karena di antara nikmat hidup ini adalah kita menjadi orang kepercayaan. Dia percaya Allah, dia percaya Rasul untuk menjalankan perintah-perintahnya. Kalau manusia itu hilang kepercayaan, apa artinya hidup ya? Orang ini kada percaya lagi lawan kita. Ya Allah, sedih kalau hati. Anak bakawanan, hati-hatilah itu. Kalau yalah. Itu gara-gara apa tuh? Gara-gara dusta. Makanya wada'il kadzuba wala yakun laka sahiban. Wada'il kadzuba wala yakun laka sahiban. Innal kadzuba labisa khilan yushabu. Dan hindarilah orang yang suka berdusta. Jangan sampai menjadi teman kamu. Innal kadzub, orang yang suka berdusta itu labisa, sejahat-jahat khilan, teman. Paling jahat teman, yushabu, yang ditemani. Jelas ya? Wallahu taala ala wa a'lam. Baik, yang ini dihafali ya. Sudah kalau dihafal kami tadi dihafal cuma lah. Yalah. Berarti kita tidak ada hafalan dulu kan, minggu kayaknya hanya belajar maudhu baru pulang. Kita sudah 2 maudhu atau baru 1 maudhu? Oh, berarti yang akan datang qala Imam Ali karramallahu wajhahu inda khalis qul ya ma fasbirilah ghadin ya kah? Halaman berikutnya. Imba itu apa tuh bacaannya? Qala apa? Iya, qala Ali ibn Abi Thalib ya kah? Ya itu pulang. Ya cukup. Nanti yang di luar kita kirimi filenya atau mahfuzatnya. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa